Bencana dengan tema peran strategis dan pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan dan ketahanan bencana. Yang terhormat Profesor Trio Kesehatan PDA Kota Malang, yang terhormat narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Randa Haja Rukmini Amar MAB dan Bapak Rosi Hendrawan. Yang terhormat seluruh peserta dari IGABA PCA. Mari kita awali acara kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
ayatihil-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillah wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق dan Penanggulangan Bencana PDA Kota Malang siang hari ini. Izinkanlah saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Saya juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu PDM dan PDA yang telah membantu hingga terselenggaranya acara ini. Tema seminar kali ini adalah peran strategis dan pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan dan ketahanan bencana. Tujuan kami menyelenggarakan seminar ini adalah agar peserta seminar terutama kaum perempuan memiliki pemahaman yang baik mengenai fikih kebencanaan, mitigasi bencana, resiliensi bencana, dan recovery pasca bencana. Dan juga agar peserta seminar terutama kaum perempuan memiliki kemampuan, kecakapan, dan semangat juang yang tinggi dalam mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki tentang kebencanaan sehingga dapat bereaksi dengan tepat saat terjadi bencana.
Seminar siang ini juga melibatkan ibu-ibu dari IGABA. Bapak Ibu hadirin, marilah kita ikuti seminar ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat dan ilmu dari para pakar pembicara. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti seminar ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli. Apa mau cari jok botol, aku jok botol kecap ya. Nah, lembaga apa tuh? Lembaga kita lakukan. Jadi kita tuh menanggulangi ya sejak mulai dia berdiri. Ada orang miskin, kelaparan, itu kelaparan termasuk bencana. Ini ya kita santuni. Ada orang apa itu hanya di sungai zaman dulu ya ditolong sama Aisyah dan Muhammadiyah. Tidak pandang sara, suku agama ras dan antar golongan. Bahkan yang kemarin terakhir adalah peristiwa gunung meletus Semeru, mulai huntara, hunian sementara, sampai kemudian bantal, guling, sampai isi rumah itu Aisyah dan Muhammadiyah. Berapa miliar yang kita gelontorkan ke sana, itu sudah kita lakukan. Tetapi belum termanajemen dengan baik. Maka ada MDMC, ada LLHBB, ya, itu semua adalah untuk memanage kita. Makanya kemarin itu kalau kita manage dengan baik, ciri-ciri Islam kemajuan yang ketiga, menurut Prof. Mukti, itu kan amal sosial yang fungsional dan solutif. Ranting-ranting itu Pak Protrio, Bu Rosi, Pak Rosi dan Bu Yanita mengatakan Melo Aisyah 2.000 dadi masjid, 5.000 dadi masjid, 2.000 dadi TK, 5.000 jadi TK, karena itu dikelola dengan baik. Begitu juga lah kok siap-siap siaga Malang ini loh wis aman. Ibu-ibu yang lahirnya tahun 50-an 60-an mesti masih ingat bagaimana kota Malang dan lagu yang harus dihafalkan oleh anak SD. Malang kota subur. Protio kenal? Apa gimana ya? Indah gemilang kota Malang, kota di datar tinggi, sejuk menarik hati, yang dapat melingkar berliku, yang tinggi di lindung gunung, penuh pemandangan sehat. Malang kota berkah setiap insan. Lihat gedung sekolahnya, lihat industrinya, dan tamasya. Ya, wah, Galunggung. Ya, Galunggung itu dulu memang tambak, Prof. Ya. Itu dulu tembak. Karena apa? Kali apa sungai dipakai untuk di atasnya ada rumah. Kok ini persis karo BPDM ini kan. Makan apa? Makan nah. Itu nanti biar diterangkan sama Pak Rosi sama Bu Yunita. Bagaimana kita itu bencana itu sebenarnya itu harul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Iku wong tabrik apal. Pamane Protrio guru bahasa Arab. Bu Era mati ya. Itu seperti itu. Telah terjadi kerusakan di bumi, ya, di bumi dan di laut, daratan dan di lautan karena ulah manusia sendiri. Jadi bencana itu kalau menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 ya. Jadi tentang penanggulangan bencana. Jadi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena faktor alam dan faktor manusia ya, yang mengakibatkan korban jiwa.
korban harta, dan juga lingkungan, serta dampak psikologis. Semua sudah dikerjakan. Yang rusak karena fenomena alam, kita bantu. Yang finansialnya habis, kita bantu. Psikologis pun, bahkan tsunami 2005 di Aceh itu UMM mengirim tim-tim psikologi untuk bisa memberikan recovery jiwa kepada anak-anak di sana atau orang-orang yang ada di sana. Itu sudah dilakukan. Cuma ini tadi, bagaimana kita siap siaga. Kalau orang opo-opo kok yung. Lah kita tuh punya Gunung Kawi, ya sih aktif Bu, Semeru aktif, Bromo, ya. Nah, itu kita harus siap siaga. Maka bagaimana pimpinan di segala lini, mulai dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting sampai semuanya yang ada pada kita ini juga memahami ruang lingkup dan isu permasalahan lingkungan dan kebencanaan seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Jadi program yang akan dijalankan ini bisa bisa sejalan dengan tanfid keputusan Aisyah pada Muktamar 48 kemarin. Jadi tanfid itu kan dari PP, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang. Itu dibaca Bu ya, nanti tanfidnya LHPB itu yang bagaimana. Nah, itu kalau dibaca Bu, mulai ranting. Jangan sampai kita itu menempatkan orang-orangnya mau, tapi setelah diberi tugas, lah kok gak iso iku lho, repot. Misalnya begini, tadi terjadi mungkin peristiwa ya, MKS kan kemarin besok ngadakan MKS dan MKes, Majelis Kesehatan. Iki rodok tak dawani karena burung ini biar datang dulu. Itu program ya. Itu udah, apalagi nanti jadi tim. Aku wedi, gak wani. Ini yang muda-muda minta tolong, ya harus mau. Dimatiin aja Bu, LHPB itu dengan SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana, ya seperti itu. Kemudian ada lagi Kitana, ya yang disampaikan di Korea Thayyibah nanti. Jadi di ibu-ibu yang sudah senior, ya di situ. Dan Korea Thayyibah ini juga termasuk sebagai kelompok yang dulu jadi pilot proyek kita di cabang Klojen ada di Baring 2. Mana Bu Agus? Tempatkan yang terpuji di tempat sesuai dengan apa yang menjadi amalan. Beliau memang orang baik. Kemudian yang berikutnya adalah ibu-ibu, kami mohon maaf ini sudah oleh organisasi kita bahwa apa yang kita kerjakan ini harus betul-betul menjadi kegiatan yang nyata di tingkat sampai tingkat bawah. Terima kasih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana fi hayatina fursatan mubarakan fi hadzal bina bidal mubarakah markas ad-dakwah al-Muhammadiyah bil Madinah Kota Malang. Wassalatu wassalamu ala, sehingga ilmunya membawa keberkahan. Dan waktu itu menjadi penyebab ketika kita tidak perhatian dengan waktu, sehingga muncul ayat tadi yang disebut ibunda kita itu tentang dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada tulisan Kiai Ahmad Dahlan juga tentang, saya ditanya oleh seorang anak SD, Bapak kok bisa jadi profesor katanya. Saya jawab, semuanya biqudratillah. Jadi kita tidak boleh menggantungkan bahwa kehidupan kita pemilik usaha. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam ayat yang lain,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, untuk menata lingkungan yang di sini ada temanya peran strategis dan pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan dan ketahanan bencana. Ini kan maunya peran aktif ibu-ibu Aisyah di Kota Malang, ya, untuk punya kesiapsiagaan dan ketahanan bencana sebelum tampaknya kerusakan fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Kata tangan manusia itu memang lebih dominan daripada kakinya, karena tangan itu menjadi simbol kebaikan yang positif dan juga yang negatif. Nah, maka dua simbol yang tadi fujur dengan takwa, maka tangan manusia kalau positif dengan takwanya, sedangkan yang negatif dengan fujurnya. Nah, agar siap dan tahan terhadap bencana, maka kendalikan tangan dengan takwa. Sehingga saya sampaikan kepada anak SD tadi, selain takdir, kita juga harus punya takwa. Dan ini materi bukan saya sampaikan bukan khutbah Jumat, bukan khutbah Jumat. Ya, ini saya terinspirasi dengan bacaan-bacaan yang ada dalam tulisan orang-orang terdahulu dalam sampai kepada kita saat ini. Maka agar kita siap dan tahan, itu teologinya Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bencana yang digambarkan dalam surah Al-Asr itu bukan hanya lingkungan, tapi bencana agama. Yang sekarang fenomena generasi Z, boleh nama generasi Z, tapi apa yang dialami oleh generasi Z itu akan lebih berdampak besar kerusakannya. Nah, ini maksud saya peran ibu-ibu Aisyah itu tidak hanya kesiapan untuk bencana alam lingkungan, tetapi bencana agama yang paling besar. Sehingga dalam konsepnya Kiai Ahmad Dahlan itu tidak hanya teologi Al-Ma'un, tapi juga teologi Al-Asr. Nah, maka saya bersama semua yang terlibat dalam dunia pendidikan di Kota Malang, di Muhammadiyah, menata kembali. Bukan berarti yang dilakukan oleh ayahanda yang kita sebelumnya itu belum menata, tapi kita menata kembali untuk generasi yang ke depan. Sama dengan kesiapsiagaan dan ketahanan bencana. Ya, bukan kita mengharap bencana, bukan, tapi juga harus disiapkan. Tadi Ibunda Sri Herawati menyampaikan ibu-ibu harus siap mau memandikan jenazah. Ya. Yang di sini yang sudah pernah memandikan siapa? Kota Malang, kemudian Koordinator Bidang Kesehatan Dr. Irma Suswati, Ketua LLHPB PDA Kota Malang, para peserta seminar kesiapsiagaan bencana pada hari ini, pada perwakilan IGABA, serta kepada para narasumber serta panitia dari seminar kesiapsiagaan bencana hari ini. Mohon izin perkenalkan, saya Inas yang akan memandu untuk acara sesi pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk narasumber yang sudah hadir, kepada Bapak Rosi Hendrawan, kepada Ibu Yuwanita Wulandari SKPNS MS, kami persilahkan untuk maju ke depan terlebih dahulu. Pak Rosi, Bu Yuwanita. Alhamdulillah, tampaknya Bu Yuwanita masih lelah. Baru mendarat semalam dari Jakarta, kabarnya begitu Bu Yuwanita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kedua narasumber kita tetap bisa tersampaikan dengan baik kepada para peserta. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Untuk Bu Rukmini saya bacakan sekarang saja. Ibu Rukmini Ahmad lahir di Sumeneb tanggal 19 Desember 59.
Beliau menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA-nya di Sumeneb, Madura, kemudian menyelesaikan S1-nya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Malang, Surabaya, dan Magister Administrasi Publik di Unitomo, Surabaya. Kemudian pengalaman dari kita yang kedua yaitu Bapak Rosi Hendrawan, lahir 25 November tahun 1973. Beliau menyelesaikan studi magisternya di Manajemen Bencana di UNER tahun 2022. Organisasi yang saat ini beliau tekuni diantaranya sebagai Wakil Ketua MLHBB PWM Jawa Timur dan sebagai Wakil Ketua FDMC PDM Kabupaten Malang. Serta beliau juga aktif sebagai Maharesi Gana, mahasiswa relawan siaga bencana dari tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian pemateri yang ketiga yaitu Ibu Iwanita Wulandari Eskep NSMS. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 82, baru ulang tahun berarti Bunda. Beliau menyelesaikan sarjana keperawatan di UNER, kemudian magisternya di Cekum University, dan saat ini sedang menempuh doktoralnya di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau saat ini aktif sebagai dosen di UM Surabaya dan tidak diragukan lagi banyak sekali pengalaman, organisasi, penelitian, serta publikasi ilmiah yang beliau hasilkan. Beliau juga pernah menjadi Humanitarian Volunteers in Lombok, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Earthquake dan di Ngawi. Saat ini beliau menjadi Sekretaris MHPB PWM Jawa Timur. Bu Jua ini juga sering menjadi invited speaker di salah satunya di International Conference Second World Society Disaster Nursing Conference di Beijing. Luar biasa sekali untuk narasumber yang sudah hadir hari ini. Tanpa berpanjang lebar kami persilahkan mungkin untuk materi pertama kami lompati dulu. Kita menuju ke pemateri. Gunung meletus, banjir atau bencana apapun itu tidak disebut sebagai bencana saat itu tidak menimbulkan. Itu yang pertama, yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan dari undang-undang dan definisi. Yang kedua itu adalah bencana berarti bisa dihilangkan, betul nggak? Artinya kalau faktor kerugiannya tidak ada, kan tidak bencana gitu. Kalau ada gempa bumi, tetapi rumah kita kuat, bangunan kita kuat, kita tahu cara menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban, maka tidak ada bencana kan? Artinya bencana itu bisa dihilangkan dengan meningkatkan kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan. Oke. Jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik dari undang-undang ini. Kemudian secara garis besar bencana itu bisa dikelompokkan menjadi bencana alam, non alam maupun yang disebut sebagai secara grafis itu bisa kita lihat bahwa prabencana itu yang akan kita bahas lebih lanjut itu di mitigasi dan pencegahan. Mitigasi dan pencegahan, kemudian saat terjadi bencana itu tanggap darurat, kemudian setelah terjadi bencana itu pemulihan. Jadi ada 3 fase yang secara global kita harus tahu. Nah, sekarang kita akan merujuk ke mitigasi atau kesiapsiagaan. Jadi mitigasi saya juga lupa, ini mudah-mudahan banget saya. Yang disebut mitigasi itu adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko. Jadi risiko atau risiko itu unsurnya ada 3, ada ancaman, ada kerentanan, dan kapasitas. Nah, kalau kita membahasakan risiko itu kita bisa menyederhanakan bahwa risiko itu adalah kerugian. Jadi kalau kita mengurangi risiko berarti kita mengurangi dampak buruk atau kerugian yang ditimbulkan dari sebuah bencana. Maka kalau kita ngomong mitigasi maka kita adalah upaya untuk mengurangi risikonya, mengurangi kerugiannya. Tetapi kalau kita ngomong pencegahan maka kita ngomong ancamannya. Ancaman itu ada yang bisa dihilangkan, ada yang bisa di
dikurangi atau tidak bisa diapa-apakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang bisa dihilangkan apa misalnya? Misalnya banjir. Banjir itu. Apalagi kalau kita melihat sekarang banjir itu bukan dikelompokkan sebagai bencana alam, tetapi adalah bencana non alam. Karena faktor kita nggak merawat lingkungan, maka itu bisa dihilangkan. Saat misalnya banjirnya karena gorong-gorongnya tersumbat, misalnya karena endapan di sungainya terlalu tebal gitu ya, itu bisa dihilangkan dengan melakukan mitigasi, mengurangi risiko. Itu bisa kita lakukan, itu bisa hilang. Tetapi ada juga yang nggak bisa dihilangkan. Ada ancaman yang bisa dihilangkan, artinya bencana yang sifatnya alam atau yang given ya, atau yang seperti gempa bumi itu tidak bisa kita hilangkan, tetapi harus kita mitigasi, kita kurangi risikonya. Next. Sebagai penampis dari tsunami biasanya itu adalah yang sifatnya fisik, itu dikelompokkan sebagai struktural atau non fisik. Non fisik itu kita bisa Yang lebih besar lagi dan meningkat sampai ke atas. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi ada yang menjaga dari atas, ada yang menjaga dari bawah, dan di tengah-tengah kita dapat poros. Oke, next. Ini adalah paradigma dulu dan sekarang. Oke. Kalau dulu kita mengenal penanggulangan bencana, yaitu respon. Asumsinya dulu itu saya juga pernah di apa ya? Dulu saat saya belajar itu ditanyain, sudah lama jadi relawan, sudah lama jadi relawan, sudah Pak. Padahal saya ini adalah di divisi mitigasi. Divisi mitigasi, divisi prabencana yang jarang banget ditugaskan respon kalau memang nggak ditugaskan untuk melakukan respon. Dan respon pun itu biasanya kalau saya di manajemen poskor. Kalau dulu itu adalah pendekatannya top down dari atas ke bawah. Tapi sekarang pendekatan ke sini, semakin ke sini itu pendekatannya partisipatif. Artinya apa? Jadi partisipatif itu berarti peran masyarakat semakin meningkat, peran ibu-ibu. Jadi nggak semuanya dari fisik atau semuanya dari alam. Yang sekarang itu refleksi dari masyarakat itu bisa juga membuat kondisi darurat atau terjadi. Kemudian fokusnya pada tanggap darurat dulu. Kalau sekarang maka fokusnya pada pengurangan risiko. Kembali kepada definisi tadi bahwa bencana itu bisa dihilangkan saat kita bisa mengungkap ancamannya bisa jauh lebih mudah dan lebih murah. Bisa dibayangkan kalau tanggap darurat kita mengumpulkan donasi, kita ngirim bantuan, kemudian kita ngirim relawan, itu sangat ribet dan sangat mahal. Mbak Iwa mungkin sudah berpengalaman ngirim bantuan ke Palu mungkin ngirim bantuan ke Palu itu ngirimnya pakai kontainer, masuk kapal laut, mahal sekali. Belum lagi kalau kita teman-teman yang di manajemen poskor itu operasional poskor harian itu sangat mahal. Jadi operasional harian untuk dapur umum harus belanja macam-macam dan harus masak ratusan porsi sekali makan, kemudian operasional kendaraan, kemudian hal-hal bencananya ditiadakan. Maka paradigma itu mulai bergeser ke arah sana. Next. Langsung aja. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Ini yang
sedang banyak kita lakukan. Karena apa? Karena konsepnya seperti ini. Kita memulai dari komunitas terkecil nih. Bisa komunitas keluarga, komunitas sekolah, komunitas jamaah ngaji, komunitas masjid, itu bisa kita lakukan. Harapannya seperti ini. Harapannya, misalnya kalau komunitas keluarga, harapannya kalau kita bisa meningkatkan kapasitas dan mengurangi resiko di komunitas keluarga, harapannya adalah keluarga yang sudah kita kuatkan, kita berikan peningkatan kapasitas, itu menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga di sekitarnya. Nah, keluarga-keluarga di sekitarnya ini kemudian niru dengan keluarga kita, dan akhirnya itu keluarga-keluarga itu membentuk sebagai sebuah desa tangguh bencana. Desa bergerak ke arah kecamatan akan sehingga konsepnya seperti bola salju. Bola salju itu awalnya kecil, belum lama besar, dan semakin besar tidak bisa dihentikan, semakin viral ada. Konsepnya seperti itu. Oke. Kenapa seperti itu? Next. Ini ada penelitian. Ini penelitian saat gempa di Jepang. Penelitian saat gempa di Jepang tahun sekitar 90-an ya. Bahwa ternyata 97% orang selamat itu karena komunitas. Yang disebut komunitas yang pertama adalah kemampuan dari diri sendiri. Kemampuan kita selamat, menyelamatkan diri dari bencana itu 35%. Orang selamat di kejadian bencana itu 35% karena kemampuan dirinya sendiri. Kemudian 31,9% adalah dibantu keluarga. Keluarganya yang bantu. Kemudian 28,1% itu dibantu oleh teman atau tetangga. Yang kita dorong sehingga menjadi paradigma yang berubah tadi. Oke, next. Nah, bagaimana dengan peran kita? Peran LLHPB misalnya. Saya saat diminta panitia yang memintai dari kata baca, itu tanggal 26 April itu kita melakukan yang namanya simulasi evakuasi mandiri dan membunyikan EWS atau sirene atau alarm seperti itu. Nah, HKB ini ada sejak tahun 2017. Setiap tahun temanya berbeda. Suatu ketika HKB di tahun 2019 itu temanya adalah perempuan sebagai guru keluarga. Guru keluarga tangguh. Ya, ini sama dengan tema HKB tahun 2019. Saat itu kita menginisiasi yang namanya Sri Kandi Siaga Bencana. Sri Kandi Siaga Bencana ini ada bookletnya. Ini adalah bukunya. Nah, ini konsepnya adalah kita mengenalkan pengurangan resiko bencana dari tataran terkecil, dari keluarga. Perempuan sebagai guru keluarga. Next. Nah, latar belakangnya itu adalah seperti ini, bahwa ternyata anak-anak dan perempuan itu 14 kali lebih beresiko daripada laki-laki. Bahkan di berbagai kejadian bencana itu persentase tertinggi korbannya itu adalah perempuan dan anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Next. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi menurut penelitiannya Palang Merah Internasional, organisasi perempuan yang dapat menghambat penyelamatan diri. Jadi secara budaya perempuan
bencana rata-rata perempuan sama anak itu ada di rumah, sehingga banyak korban itu perempuan dan anak itu terjebak di rumah dan tidak tahu cara melakukan menyelamatkan diri, mengevakuasi diri sendiri. Sementara laki-laki saat kejadian bencana rata-rata berada di luar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurangnya keterampilan. Karena secara tradisional yang diajarin memanjat pohon, yang diajarin berenang, yang diajarin berlari itu adalah anak laki-laki. Maka yang harus kita ubah sekarang. Yang kedua, yang ketiga, kekuatan fisik yang lebih kecil dari pria dewasa di laki-laki. Itu adalah hal yang sifatnya given atau memang ya mungkin alamiahnya mungkin seperti itu. Tapi nggak semua juga. Jadi ada 3 faktor itu yang menjadi penyebab kenapa perempuan itu banyak menjadi korban dalam bencana. Next. Kapasitas yang sudah dimiliki oleh wilayah tersebut apa saja, kemudian kerentanannya yang belum, maksudnya kerentanan itu yang belum dimiliki, kerentanannya di wilayah tersebut apa saja. Nah, dari situ kalau sudah terpetakan kita bisa membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu artinya kalau kita memetakan kerentanan itu berarti kita bisa kita tingkatkan. Fungsinya adalah maksud saya adalah kerentanan itu kita hilangkan. Misalnya kalau kerentanannya fisik, kita melakukan pengadaan fisik secara swadaya atau meminta bantuan ke pemerintah daerah. Artinya kalau sendirian mungkin kita nggak didengar. Tapi kalau kita berkumpul mengatasnamakan sebuah komunitas, mungkin itu menjadi lebih kuat, gaungnya lebih nyaring, dan itu bisa menjadi cepat reaksinya. Nah, kalau sudah memetakan kerentanan dan kapasitas, itu kita bisa menyusun rencana tindak lanjut dan rekomendasi. Rekomendasi apa saja yang harus dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan rekomendasi-rekomendasi itu bisa kita lakukan sendiri atau diberikan kepada stakeholder yang bersangkutan, misalnya PUPR atau pemerintah kota. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Lanjut atau rencana aksi apa saja yang akan kita lakukan bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang ada, yang meningkatkan kapasitas dan menghilangkan kerentanannya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Karena sebenarnya seperti yang disampaikan sama Om Rosi ya, bahwasanya memang kita harus berkumpul supaya gaungnya lebih besar. Dan itu akan jauh lebih bagus saat sebelum kita berkumpul kita sudah memetakan itu tadi, sudah melakukan assessment. Jadi sebenarnya problem sebenarnya di mana ya penyebab banjir ini begitu, dan itu nanti kalau bisa berbasis bukti, Bu. Jadi di saat kita menjalankan peran advokasi bersama itu bukti-buktinya sudah ada bahwasanya penyebabnya apa, dan kalau bisa di dalam saat kita diskusi juga udah dibuatkan rencana solusinya harus bagaimana, dan itu yang akan kita bawa ke pemerintah. Karena kalau udah bicara jalan ini kan milik pemerintah nih, kalaupun kita punya uang banyak mau mengerjakan juga tidak mudah karena ada beberapa kebijakan yang mengharuskan kita melakukan koordinasi begitu. Kalau terkait dengan tadi nih, ancaman sudah ada, jadi kita sudah tahu lerengnya yang dulunya ada banyak kayaknya bukan kita tapi sebenarnya kita penyebabnya begitu. Matur nuwun Bu Yuan, sampun nggih Bunda, ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Nggih, baik. Untuk pertanyaan kedua, tadi mungkin maksudnya recovery ya. Recovery itu fase recovery dimulai setelah fase tanggap bencana selesai begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya mau sholat jamaah terus padahal fase hariannya masih belum selesai seperti itu Bunda, mungkin itu yang harus
diklarifikasi, monggo Bunda. Ya, itu tadi sudah saya PR-kan. Karena itu runtun mulai dari bentuknya, dari ini, daripada pemahaman ya, sosialisasi. Nah, saya kira dalam semua pertanyaan tadi memang untuk Aisyah ya, kita mulai ibda binafsik dari warga kita sendiri dulu, karena Islam itu mengajarkan pertama toharoh ya, kebersihan, mulai dari misahkan sampah ya dari rumah. Walaupun kita sudah ini ya, tapi ada satu dua yang masih lupa. Kadang di rumah saya nggak cerita di ibu, sudah di ini terus ini kok langsung, loh ini kok ada kulitnya pisang, padahal ini jadi pekerjaan lagi memisahkan. Itu kayaknya ibu-ibu ini yang dikasih oleh Allah kelebihan ini ya, kosakata yang memang harus diulang-ulang ya. Bapak-bapak kan diam aja. Terus yang kedua ya, kemudian di masjid-masjid ya, ini lingkungan, kalau sudah di lingkungan, apalagi sekarang generasi pempes ya. Nah, ini majelis kesehatan Bu Irma banyak sekarang membuang pempes itu ya. Maaf, saya pernah di masjid tempat saya, ibu itu anaknya dua, satunya masih ini pipis, kan gampol-gampol kena karpet ya, pakai cadar, langsung ditinggal, mbak balik, siapa ini yang mau bersihkan, ini kan najis. Langsung pulang. Itu kadang-kadang buang pempes itu ininya kotorannya nggak dibuang dulu. Kalau kita zaman kita dulu ya, zaman apa nggak tahu, itu diajari masuk ke kamar mandi, ketika haid bersihkan dulu darahnya ya, baru setelah itu bersih masuk di kloset, ambil ini, maaf ya Pak ya, koran, bungkus di koran. Jadi saya diajari guntingin koran itu, baru dibungkus tas kresek. Nah ini, jadi kalau dibiarkan dibuang di sampah, namanya darah, kemudian kotorannya bayi-bayi itu atau yang sakit, kemudian nanti kan muncul penyakit lagi. Itu kalau dibuang ke sungai ya kan. Pernah saya di salah satu perumahannya bagus-bagus, saya amati ada seorang ibu bawa kerdus, tak pikir mau dibawa kemana, dibuang ke sungai di depan jalan yang belok. Ya Allah, ini yang terpelajar ada begini ya. Jadi sungainya nanti, ini PR buat kita semuanya. Kenapa? Karena apa? Kebiasaan. Coba setelah berdiri itu kadang-kadang di acara-acara itu masih ada yang tisu, yang apa di bawah gitu ya. Saya kalau ngajar dulu, masih ngajar ya di FK sama Vikas ya, saya Bu kok nggak dimulai bersihkan dulu di bawah sampah-sampah. Saya nggak mau ngajar, malu, soalnya di sini adalah fakultas kesehatan. Padahal tempat sampahnya besar-besar di luar, tapi kalau nggak dibiasakan ya sampai kapanpun ya seperti itu. Jadi ini tugas ibu-ibu ya, jadi nggak usah harus bagus tapi bersih gitu ya, bersih. Ada di kamar-kamar mandinya masjid itu kadang-kadang gitu ya, karena orang banyak, itu mulai supaya nanti tidak membiasakan pipis ke kloset ya. Itu kan akhirnya nolak, coba ke kloset kan larinya ke sapi tank dong, itu pipis. Itu baru satu. Makanya perlu dari mana? Dari sekolah, dari TK untuk dibiasakan. Nah, untuk sholatnya kita lihat sifonnya, makanya kan ada jamak ya, ada jamak dalam situasi apapun. Di ayat 102 ya, surat An-Nisa ya,
ini dikiaskan ke perang, bergantian sholatnya. Jadi sholatnya itu pun bahkan kondisi yang memang ini itu pernah hanya 1 rakaat. Itu terjadi begitu ya. Kenapa? Karena sudah situasi ya ada 10 orang bersama-sama, nanti setelah mau akhir nyusul lagi itu. Nanti di 102 itu perlu dipraktekkan bagaimana sholat dalam situasi khauf, ketakutan. Ya, jadi ini ada situasinya. Kalau sudah parah ya maka hukum daruratnya yang berlaku. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu terbiasa dengan menanam ya, ada di sekitar rumah itu jangan terus dikasih semua memang jangan ditutup semua, ada ruang untuk 1 pohon lah ya. Kalau enggak punya, karena di kota buat lubang-lubang supaya nanti kalau ada hujan bisa ada resapan. Jadi ibu-ibu kreatif ya. Ya, insya Allah ya, seperti itu. Apalagi yang memang berada di kampung, di gang-gang kecil ya, itu kalau kita sepakat maka Aisyah itu menjadi subjek untuk melakukan perubahan. Ya, ini saya yakin akan berubah kalau kita mulai dari Aisyah ya, yang mensupport itu ya. Terima kasih. Ini sepertinya sudah menjawab juga untuk pertanyaan ketiga terkait meningkatkan budaya untuk bersih menjaga alam ya Bunda G. Jadi harus dimulai dari kita sendiri dulu, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa perempuan ya terutama, apalagi kita kosakatanya lebih banyak, lebih cerewet, kita harus mengulang-ulang itu terus ya. Buang sampah dipilah, mana yang kertas plastik sendiri, mana yang sisa makanan sendiri, seperti itu ya Bunda. Kalau buang nyapu ya, kalau nyapu jangan dibuang di got ya, dicikrak yang betul dibuang ke tempat sampah. Itu kita akan menjadi role model seperti itu ya untuk anak-anak kita, seperti itu. Baik, mungkin untuk terakhir saya akan membacakan sedikit kesimpulan terkait materi hari ini. Bencana merupakan kejadian alam atau non-alami yang menyebabkan kerugian. Dalam hal ini kerugiannya bisa berupa nyawa, material, bahkan psikologis ya Bunda. Dimana saat ini fokus Muhammadiyah dalam kesiapsiagaan bencana adalah untuk penurunan resiko yang bisa berlanjut pada kerugian ya. Jadi pengurangan resiko ini menjadi fokus utama kita, dimana semua lini sebetulnya bisa melakukan hal ini ya. Sekarang yang sangat digencarkan adalah tanggap bencana berbasis komunitas, di mana peran perempuan dalam hal ini yang pertama adalah edukasi kepada keluarga dan di sekitarnya, peningkatan kapasitas dan pemberian usulan dan proses perencanaan, serta perubahan paradigma yang sudah ada. Namun hal itu tetap kembali bagaimana Al-Quran untuk menyikapi bencana tersebut, di mana fikih kebencanaan ini berbicara tentang bagaimana Islam memahami tentang bencana, yang merupakan tanggap bencana ini adalah perintah agama. Di mana Allah sudah berfirman dalam At-Takwin ayat 11, tiada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah, dan barang siapa beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi cahaya pada hatinya. Wallahu ala kulli syai'in alim. Baik, sekian untuk sesi materi pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya dalam membawakan acara kami mohon maaf. Sekali lagi boleh mengangkat tangan kamera masing-masing. 1, 2, 3. Lanjut ya, dan SOP kebencanaan. Next. Di sini kita akan kita sudah, mungkin kalau kepedulian kita sudah ya, kita sering kalau ada bencana di Lombok, di Semeru, di mana itu langsung ibu-ibu aktif semua ya untuk memberi bantuan ya, kemudian banjir dan sebagainya, itu kepedulian sudah. Tapi seringkali ketika ada bencana baru kita kaget ya, kita enggak siap ya. Kenapa? Karena memang komunikasinya, informasinya dan edukasinya itu seringkali belum
ketangguhan didikan dari bencana dan perubahan iklim. Karena memang kita harus tanamkan itu sejak dini. Jadi kenapa seperti di Jepang itu, ya, dan itu ada kurikulumnya. Next. Ya, ini negara kita adalah negara katulistiwa dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekomendasi, kemudian dukungan tenaga ahli dan fasilitasi saya. Jadi 40 TK dan SD juga ada. Jadi di sini nanti banyak dijalankan untuk SPAB ini banyak dijalankan di sekolah-sekolah ya. Jadi nanti kita diterapkan ya. Jadi bagaimana SOP-nya juga. Kemudian untuk kalau untuk cabang ranting itu kayak ada dalam program Kitana. Itu yang saya di Ibu Taufik tadi ya. Jadi Kitana adalah Korea Toyibah tahan bencana. Jadi itu yang nanti kita lakukan dengan pelatihan-pelatihan. Nah, ini pelatihan ini kalau kita dari PDA sendiri yang tadi kita insya Allah kita siapkan, yaitu satu yang harapannya adalah kita sebut sebagai tim penanggulangan bencana berbasis komunitas. Nah, ini yang mungkin perlu digarap mulai dari ranting, cabang maupun PDA. Nah, ini mungkin garapan yang perlu digodok kembali dengan harapan tadi yang individu kan 35% kekuatannya. Baru kita yang selaku tetangga, selaku komunitas yang terdekat ya, ini yang harus juga bisa dilatih, diedukasi. Nah, insya Allah mungkin yang kita lakukan itu adalah kita membentuk tim-tim di tiap-tiap ranting. Cuma mungkin karena di sini LLHPB itu milik PDA, nah mungkin hanya bisa bekerja sama dari seluruh majelis. Jadi seluruh majelis yang nanti berperan untuk mengedukasi atau mensosialisasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan oleh Bu Wibawani adalah memperkuat untuk edukasi pada anak-anak, sehingga kami akan bekerja sama dengan Dikdasmen ya. Di sini nanti mungkin kita akan bersama untuk membuat seperti SOP-nya, kemudian juga membuat edukasi pelatihan yang anak-anak itu juga bisa melakukannya gitu ya. Karena tadi kan anak-anak dan perempuan itu angka kematiannya kan tinggi ya, sehingga karena untuk bencana. Dan ini yang sebenarnya saya mau tanyakan di seminar tadi, bencana spiritual itu yang belum kita garap. Nah, ini kemungkinan penggodokannya untuk Aisyah mungkin perlu dipikirkan lebih lanjut, karena mungkin juga bisa kerjasama dengan majelis tabligh, karena medsos dan sebagainya itu sangat mempengaruhi Gen Z yang ternyata juga pengaruhnya pada anak-anak sekarang. Kan banyak anak-anak yang main HP itu menyebabkan nah ternyata